Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam lanjutan pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang penentuan perubahan entalpi suatu reaksi. Untuk menentukan perubahan entalpi suatu reaksi itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Pertama, secara eksperimen. Nah, oleh karena kondisi sekarang ini tidak mungkin kita lakukan, oleh karena itu kita hanya bisa melakukan cara-cara yang selainnya. Cara yang kedua yaitu penentuan entalpi suatu reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan. Yang ketiga, berdasarkan data energi ikatan. Dan yang keempat, itu berdasarkan cara hukum S. Mari kita bahas satu persatu. Untuk pertemuan kali ini, saya hanya akan fokus membahas penentuan delta H1 reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Baik. Nah, untuk menentukan delta suatu reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar dapat dilakukan dengan cara yaitu ini berdasar di rumus ini. Coba kita lihat, penentuan delta suatu reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar dilakukan jika semua zat diketahui delta F0-nya. Ini jika semua. Dengan menggunakan rumus. Jadi delta H reaksinya dapat diperoleh dengan sigma delta HF0 hasil reaksi dikurang sigma delta HF0 reaksi. Catatan penting terkait dengan delta HF0 bahwa entalpi penguraian suatu zat sama dengan entalpi pembentukannya. Hanya tandanya berlawanan. Maksudnya, jika entalpi penguraian delta H-nya negatif, maka otomatis delta H pembentukannya positif, berlawanan. Begitupun reaksinya juga dibalik. Yang kedua, delta HF0 untuk unsur dalam wujud stabil itu sama dengan 0. Misalnya seperti F, Cl, O2, dan H2. Ini nilai-nilai unsur-unsur diatomik dan dalam keadaan atom netralnya itu delta HF0-nya sama dengan 0. Ini seperti yang dijelaskan di atas. Nah, saya kembali ke rumus di sini dulu. Ini sigma, berarti ini sebentar hasil reaksi. Berarti kita bisa lihat hasil reaksi adalah zat-zat yang terletak di ruas kanan. Nah, sigma berarti jumlah seluruh entalpi pembentukan standar hasil reaksi. Jadi kalau hasil reaksinya ada 2, maka hasil reaksi pertama ditambah dengan hasil reaksi kedua. Begitu pula untuk reaksinya. Nah, saya beri contoh. Mari kita lihat. Ini contoh. Diketahui delta HF0 CH4OH, CH4O. Ini minus sekian. Anda bisa lihat data delta HF0-nya di sini. Kemudian, pertanyaannya, tentukan delta H reaksi pembakaran CH4O sesuai reaksi. Ini reaksinya sudah diberikan. Nah, ini reaksinya kita tinggal lihat. Ini zat-zat ruas kanan ini yang hasil. Ini yang di belakang adalah bereaksi. Pertanyaan kedua, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Ada airnya. Oke, mari kita bahas satu-satu cara menjawabnya. Lihat, jawaban pertama yang A itu delta H reaksinya. Nah, berdasarkan reaksi ini
Dan mengacu dari rumus, ini rumusnya, delta H reaksi sama dengan sigma delta HF0 produk. Produk itu berarti yang sebelah kanan. Dikurang delta HF0 reaktan, berarti reaksi di belakang. Sekarang kita lihat. Kita lihat semua produk. Ada berapa produknya? 2. CO2 dan H2O. Nah, sekarang kita buat terubusan. Ini sigma, berarti buat delta HF0 CO2. Ini ya. Ditambah 2 karena hasilnya H2O ada 2, berarti 2 kali delta HF0 H2O. Nah, ini adalah semua zat-zat yang di depan panah atau produk. Dikurang semua zat-zat di belakang panah. Yang di belakang panah ada 2, CH4O dan 2O2. Sekarang berarti delta HF0-nya CH4O ditambah 2 kali delta HF0-nya 2. Kenapa 2? Karena koefisiennya 2, artinya O2-nya A sebanyak 2 mol. Nah, setelah begini kita tinggal kasih masuk nilainya. Nah, tadi di soal sudah dikatakan delta HF0-nya CO2. Ini tinggal dipasang nilainya. Ini minus 393,5. Ini nilai dari CO2. Dari mana itu? Kita bisa lihat kembali ke soal. Nah, ini tadi delta HF0-nya CO2. Ini dia. Diambil dari soal. Oke, baik. Nah, sekarang 2 kali delta HF0 H2O. Nah, tinggal dilihat nilai H2 delta HF0 jadi soal berapa? Dikali 2. Dikurang delta HF0-nya CH4O minus 238. Nah, sekarang delta HF0O2, karena O2 ini adalah unsur-unsur stabil diatomik, nilainya 0. 2 kali 0. Nah, hasil tambahnya ini dikurang dengan ini delta H reaksinya. Kita peroleh minus 726,9 kJ/mol. Berarti reaksi ini merupakan reaksi eksoterm karena hasil terakhir delta H reaksinya adalah minus. Baik, yang berikut. Bagaimana menentukan banyaknya kalor pada pembakaran 8 gram. Nah, sekarang kita lihat. Mol CH4OH, ini mol, ingat kemarin rumus mol sama dengan massa per mR. Massanya ada 8 gram. MR-nya 8. Dari mana 8? Dari mana dapat 8 ini? Nah, adalah gramnya. MR-nya diperoleh dari MR ini. CEAR-nya 12. Berarti 12. H1 kali 4 berarti 4. 12 tambah 4. 16. 16 sama 16 insya Allah 32. Diperoleh dari situ. Berarti diperoleh 0,25 mol. Berarti 8 gram metanol itu setara dengan 0,25 mol. Nah, sedangkan tadi di sini hasil hitungan kita itu kilojoule untuk setiap molnya. Sementara yang ditanyakan kita bukan 1 mol, tapi 0,25 mol. Berarti hasilnya tinggal dikali 0,25 dikali 726,9. Diperoleh nilai 1,8175 kJ. Ini nih yang jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Ya, jadi ini memaknainya, ini sumbernya dari sini. Ingat selalu kemarin itu 1 mol. Nah, 8 gram itu berapa mol? Kita cari sesuai dengan rumus yang ada. Baik, nah begitu cara untuk penentuan delta berdasarkan delta HF0. Nah, sekarang untuk melatih pemahaman kita, saya akan kasih soal. Nah, soalnya ini. Uji pemahaman, diketahui. Sama tadi modelnya. Ini delta HF0 H2O sekian, delta HF0 CO2. Nah, hitunglah delta HC. Apa itu delta HC? Adalah perubahan entalpi pembakaran C3H8. Di sini tidak diberikan reaksinya, kita yang buat reaksinya.
buat reaksinya. Ini C3H8, ini dibuat reaksi pembakarannya. Caranya C3H8 ditambah O2. Hasilnya apa? Ada kemarin itu CO2 dan H2O. Kemudian disetarakan. Setelah setara, kita kembali mengerjakannya sesuai contoh yang tadi. Nah, kemudian kedua, berapa kalori yang dilepaskan? Jika 10 gram, prosesnya sama tadi persis. Nah, inilah untuk pertemuan kali ini untuk penentuan delta berdasarkan delta H0. Harapan saya anak-anakku bisa istiqomah dalam mengerjakannya, karena yang saya bisa nilai menjadi dasar untuk penilaian di rapota adalah tugas-tugas yang Anda kerjakan di sini. Tidak ada dasar saya untuk mengambil nilai kalau tidak ada tugas yang kita store. Saya rasa cukup itu saja. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga bencana wabah COVID ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi